Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah kulukum fi shihah wal afiyah jayyidah. Insyaallah fi hadzal yaum sanadrusu al-lughah al-arabiyyah ad-darsul khamis bil mawdu' al-mihnah wal hayah. Awalan, unzur ila kitabukum al-babul khamis safhah mi'ah arba'ah wa thalathun. Mi'ah arba'ah wa thalathun. 134 dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab bab 5. Tapi hanya sedikit yang akan kita pelajari karena materi ini akan masuk ke dalam ujian PAT kalian nanti. Jadi, tapi kita hanya belajar di fahmul masmu'nya saja. Jadi, harap disimak baik-baik ya, bab 5 ini. Oke, baik. Wal'an, undur ila kitabukum, safhah mi'ah arba'ah wa thalathun, halaman 134. Khalas. Naam. Isma' jaydan. Al-mihnah wal hayah. Hadza fallahun. Al-fallahu yazra'ul ar-ruzza wal khadrawat wan nabatat fil mazari'i aw hukul. Dzalika khayyatun. Al-khayyatu yukhayyitul malabisa bi alatil khiyatah. Hadza bana'un. Al-banna'u yabnil buyutal lati naskunu fiha. Dzalika khudriyun. Al-khudriyu yabi'u al-khudrawati fis suqi. Hadza fakihiyun. Al-fakihiyun yabi'u anwa'al fakihi fis suqi. Dzalika jazzarun. Al-jazzaru yabi'ul luhuma fis suq. Hadza tabibun. At-tabibu yu'alijul marda fil mustashfa. Dzalika sa'iqun. As-sa'iqu yarkabus sayyarah wal jawwalah. Hadza muhandisun. Al-muhandisu yusammimu bina'ul baita wal imarat. Dzalika mudarrisun. Al-mudarrisu yu'allimut talamida fil madrasah. Oke, setelah tadi kalian mendengar Miss membaca teksnya, dan mungkin kalian juga melihat ya gambar-gambar yang ada di dalam buku ini. Nah, kira-kira materi kita hari ini itu tentang apa sih? Judulnya adalah Al-Mihnah wal Hayah. Al-Mihnah itu banyak sekali macam-macamnya, seperti kayak ada al-fallah, khoyal, mudarris, ustadz, tabib, muhandis, kullukum al-mihnah. Semua itu adalah al-mihnah. Ma makna al-mihnah? Al-mihnah bimakna profesi atau pekerjaan. Boleh sambil dicatat ya. Al-mihnah bimakna profesi atau pekerjaan. Tsumma al-hayah. Al-hayah itu lawan kata dari al-mamat atau mata yamutu, maut. Yang berarti al-hayah itu adalah kehidupan, profesi dan kehidupan. Setiap manusia yang hidup pasti kita mempunyai pekerjaan atau profesinya masing-masing. Misalnya kalian, apa sih pekerjaan kalian? Kalian sekarang bekerjanya sebagai seorang siswa, tugas kalian.
Lalu Miss sebagai guru, mungkin orang tua kalian mempunyai pekerjaan sebagai dokter. Pasti semua manusia mempunyai pekerjaannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam pekerjaan dalam bahasa Arab. Oke. Oke, bisa dilihat di layar. Di sini ada gambar dan teks yang ada di buku kalian di halaman 134. Kita baca bersama-sama ya. Hadza fallahun. Ikutin Miss ya. Al-fallahu yazra'ul aruzza wal khadrawat wan nabatat fil mazari'i aw hukul. Apa artinya? Hadza fallah. Hadza itu adalah kata tunjuk dekat yang artinya adalah ini. Fallahun petani. Ini petani. Al-fallahu petani yazra'ul aruzza. Yazra'u itu adalah menanam. Aruzza padi. Wal khadrawat dan sayur-sayuran. Wan nabatat. Nabatat itu maksudnya tumbuh-tumbuhan ya. Ini misalnya nulis. Nabatat tumbuh-tumbuhan. Fil mazari'i au hukuli. Di sawah atau di ladang. Itu pekerjaan yang pertama. Al-mihna yang pertama al-fallahun. Fallahun bimakna petani. Al-fallahu bimakna petani. Dihafalkan ya. Al-fallahu bimakna petani. Suma, pekerjaan yang kedua dilihat. Dzalika khayyatun. Sambil diikutin ya. Al-khayyatu yukhayyitul malabisa bi'alatil khiyatah. Apa itu artinya? Itu penjahit. Oh, berarti khayyat itu penjahit. Dzalika kata tunjuk, khayyat penjahit. Itu penjahit. Al-khayyatu penjahit, yukhayyitu ini kata kerjanya menjahit. Al-malabisa baju bi'alatil khiyatah dengan mesin atau alat jahit. Ya. Jadi udah ada dua pekerjaan nih. Yang pertama falah petani, yang kedua adalah khayyat penjahit. Lalu selanjutnya hadza banna'un. Al-banna'u yabnil buyutal lati naskunu fiha. Apa artinya? Ini tukang bangunan, bana, tukang bangunan. Tukang bangunan, ya benil buyuta, membangun buyut. Buyut itu adalah jamak ya. Jadi jamak dari kata baitun yang artinya rumah. Kalau baitun rumahnya satu, kalau buyut itu rumahnya ada 3 atau lebih. Mis ulang, kalau buyut itu rumahnya banyak, ada 3 atau lebih. Kalau rumahnya cuma satu namanya baitun. Allati artinya yang, naskunu fiha yang kita tinggali. Jadi bana adalah tukang bangunan. Sudah ada 3 kosakata yang kita punya macam-macam pekerjaan. Yang pertama fallahun petani, khayyatun penjahit, bannaun tukang bangunan. Coba sekarang Miss tanya ya. Tapi kalian jangan lihat teks ya. Jangan lihat artinya. Apa artinya khayyatun? Ma makna khayyatun? Penjahit. Ma makna bannaun? Tukang bangunan. Ma makna fallahun? Petani. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Dilihat halaman 135, undur ila mi'ah khamsah wa thalathun. Miss baca, kalian ikutin dulu. Dzalika khudairiyun. Dzalika khudairiyun. Al-khudariyu yabi'ul khadrawati fis suqi. Dzalika khudairiyun. Al-khudariyun
yabi'ul khudrawati fis suqi. Artinya, itu dalika adalah kata tunjuk jauh, itu penjual sayuran. Penjual sayur, al-khudari itu adalah penjual sayur, al-khudari penjual sayur. Penjual sayur yabi'u menjual al-khudrawat sayuran, sayur-sayuran fis suqi di asuk. Asuk ini nama tempat, yaitu adalah pasar. Asuk di makna pasar. Fis suqi, suk pasar. Tsumma hadza fakihiyun. Al-fakihiyu yabi'u anwa'al fawakihi fis suqi. Ini tukang buah atau penjual buah. Al-fakihi adalah penjual buah. Penjual buah itu menjual macam-macam buah fis suq di pasar. Oke, sudah ada 5 kosakata yang sudah kita punya terkait pekerjaan. Awalan al-fallahun, petani. Tsumma al-khayyatun, penjahit. Tsumma al-banna'un. Al-fallahu, al-khayyatu, al-banna'u. Tukang bangunan. Tsumma al-khudari. Al-khudariyu, penjual sayuran. Tsumma al-fakihiyu, penjual buah. Oke, kita lanjut. Dilihat yang bawahnya di halaman 135. Dzalika jazzarun. Al-jazzaru yabi'ul luhuma fis suqi. Itu penjual daging. Penjual al-jazzar itu bermakna penjual daging. Penjual daging yabi'u menjual al-luhum. Luhum itu adalah daging fisuk di pasar. Terus selanjutnya adalah pekerjaan yang mungkin kalian sering dengar, yaitu adalah tabibun. Hadza tabib. Pasti kalian sudah tahu ya, artinya adalah ini dokter. At-tabibu, dokter, yu'alijul marda, mengobati orang sakit di rumah sakit. Kalau tabib sudah pada tahu semua. Oke, kita ulang lagi. Pekerjaan yang pertama apa, Nak? Al-fallahu, petani. Tsumma al-khayyatu, penjahit. Tsumma al-banna'u, tukang bangunan. Tsumma al-khudariyu, penjual sayuran. Tsumma al-fakihiyu, penjual buah. Tsumma yang keenam al-jazzaru, penjual daging. At-tabibu, dokter. Oke, sekarang kita ke pekerjaan yang ke-8. Itu di samping pasti kalian sudah tahu apa pekerjaannya, yaitu adalah supir ya. Bahasa Arabnya apa? Dilihat teksnya, ikutin Miss. Dzalika sa'iqun. As-sa'iqu yarkabus sayyarah wal jawwalah. Dzalika sa'iqun, itu supir. Maaf ini salah. Itu ya, karena dzalika itu kata tunjuk jauh. Miss ganti dulu. Sebentar. Itu supir. As-sa'iqu supir, yarkabus sayyarah wal jawwalah. Mengendarai sayyarah mobil, jawwalah adalah motor. Oke, selanjutnya yang ke-9, pekerjaan yang ke-9. Hadza muhandisun. Ini juga sering banget kalian dengar ya. Hadza muhandisun. Al-muhandisu yusammimu bina al-buyuta wal imarat. Ini insinyur. Insinyur yusammimu. Yusammimu itu artinya adalah mendesain. Bina al-buyut, bangunan rumah dan gedung-gedung. Oke, pekerjaan yang ke-10.
Dzalika mudarrisun. Ini juga pasti kalian juga sering dengar ya. Al-mudarrisu yu'allimut talamidha fil madrasah. Itu guru. Guru mengajarkan murid-murid di sekolah. Oke, jadi ada 10 pekerjaan yang harus kalian hafalkan beserta tugasnya. Ya. Yang pertama tadi ada al-fallahu, petani. Al-khayyatu, penjahit. Terus yang ketiga al-banna'u, tukang bangunan. Yang keempat al-khudari, penjual sayur. Terus al-fakihiyu, penjual buah. Terus al-jazzaru, penjual daging. At-tabibu, dokter. Saiqun, supir. Muhandisun, insinyur. Lalu terakhir mudarrisun, guru. Itu kalian hafalkan beserta dengan tugasnya karena akan keluar nanti saat PAT. Oke, materi bab 5 yang akan keluar adalah yang tadi saja, 10 pekerjaan beserta tugas mereka. Tapi dalam bahasa Arab ya, kalian harus hafalkan. Nah, sekarang kalian buka latihan evaluasi at-taqwim fi shafhah mi'ah sitah wa khamsun, 156. Kita akan isi dan bahas bersama. Dilihat nomor 1. Al-insanu nuktoh at-ta'ami alladzi na'kuluhu. Al-insan bimakna manusia. Manusia titik at-ta'am makanan, alladzi sama alati itu sama artinya yang, na'kuluhu yang dimakannya. Kira-kira manusia makanan yang dimakannya. Apa ya jawabannya? Kita lihat dulu yang alif. Alif ada yakulu. Yakulu bermakna memakan. Manusia memakan makanan yang dimakannya. Rada nyambung sih, tapi kurang tepat. Yang ba, yahtaju, membutuhkan. Manusia membutuhkan makanan yang dimakannya. Nyambung. Yang jim, yashrobu, minum. Manusia meminum makanan yang dimakannya. Ini enggak nyambung, jadi enggak bisa ya. Yang dal yazra'u, menanam. Manusia menanam makanan yang dimakannya. Yang paling tepat adalah yang ba ya. Yang ba adalah yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang ba. Nih. Sebutin ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Al-muslimu yusolli dhuhri fil masjid yaqra'ul Qur'an. Kalau ada titik-titik di tengah-tengah lalu jawabannya adalah kata penghubung seperti ini, berarti kita harus tahu artinya, Nak. Wa, bal, au, summa ini adalah kata-kata penghubung. Coba kita artiin dulu. Al-muslim, orang muslim, yusolli dhuhri, sholat zuhur, fil masjid, di masjid, titik-titik, yaqra'u, membaca Al-Quran. Kira-kira yang cocok kata penghubungnya apa? Yang alif wa artinya dan. Cocok nggak? Orang muslim sholat zuhur di masjid dan membaca Quran. Lumayan cocok tapi kayak kurang ya. Bal artinya tidak atau bukan. Bal itu artinya adalah tidak ya. Orang muslim yusolli zuhri fil masjid. Orang-orang muslim itu dia sholat zuhur di masjid. Bal yaqra'ul Qur'an. Kurang tepat. Jim, au. Orang muslim sholat di masjid atau membaca Al-Quran. Ini kurang tepat juga. Summa itu artinya adalah lalu atau kemudian. Al-muslimu yusolli zuhri fil masjid yaqra'ul Qur'an. Summa yaqra'ul Qur'an. Kemudian.
Lebih tepat ya yang summa. Kenapa kalau wa nggak tepat? Biasanya orang-orang muslim itu dia sholat zuhur dulu, setelah itu kan baru baca Quran ya. Jadi kalau dan itu kan berarti dia dilakukan bersama-sama, jadi dia kurang tepat. Bal itu artinya tapi. Orang muslim sholat zuhur di masjid tapi membaca Quran. Enggak tepat dari artinya ya. Kalau au juga kurang tepat, makanya paling tepat adalah summa. Nomor 3. Ummi falahatun turidu nuktoh arruza fil mazro'ah. Ibuku seorang petani. Dia ingin arruza fil mazro'ah. Ruza itu nasi atau padi di sawah. Yang paling tepat adalah ini. Karena menanam itu adalah tazro'u. Nuktoh huwaladhi yasna'ul qamis. Al-khayyat yang membuat baju. Yang membuat baju tadi siapa? Al-khayyat ya, penjahit. Hasan mumarridun. Hasan seorang perawat. Huwa, kalau perawat biasanya apa nak? Yusa'idu ya, membantu at-tabib fil mustashfa. Kalau perawat tugasnya yusa'idu, membantu. Kalau yu'aliju, mengobati, tugasnya dokter. Yadrusu akhi al-kabir fi kulliyatit tarbiyah. Saudara laki-lakiku belajar di Fakultas Pendidikan. Wa ba'da an takharraja fi hadhil kulliyah sayusbihu, dan setelah dia keluar dari universitas, dia akan menjadi, kalau jurusannya jurusan pendidikan, berarti dia akan menjadi apa nak? Mudarris ya, yang Mbak. Oke, kita hapus dulu. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, ke halaman selanjutnya. Oke, nomor 7. Man yaktubul akhbar fil jaraid, siapa yang menulis kabar di majalah? Siapakah mereka? Jurnalis ya. Jurnalis itu dalam bahasa Arab adalah as-sohafi. Limadza tadhhabu tabibah ilal mustashfa? Kenapa dokter pergi ke rumah sakit? Tadi tugas dokter apa? Yu'aliju atau tu'aliju, ya, mengobati. Cari yang di sini tu'aliju apa? Oh, ini berarti yang Mbak ya. Nomor 9. Tadrusu ukti al-kabir fi kuliyatil handasa. Saudara perempuanku kuliah di Fakultas Arsitek. Ba'da an takharrajat fi hadhil kuliah satusbihu, dan ketika setelah keluar dari fakultas itu dia akan menjadi apa? Kalau dari arsitek jadinya muhandis ya. Kalau perempuan berarti muhandis. Al-jumlatu shahih min hadhil jumal. Oh, kalimat yang benar dari kalimat di bawah ini kita disuruh pilih. Berarti harus diartiin semuanya. Yang alif, abi mudarrisun yu'allimut talamidu fil mazro'ah. Ayahku seorang guru mengajarkan murid-murid di sawah. Kurang tepat. Abi tabibun yu'alijul mardha fis suq. Ayahku seorang dokter mengobati orang sakit di pasar. Enggak tepat juga. Abi tajirun yaktubul akhbar fil jaraid. Ayahku seorang pedagang menulis berita di koran. Kurang tepat ya. Abi muhandisun yabnil buyuta wal madarisa fil Madinah. Ayahku seorang insinyur membangun rumah dan sekolah di kota. Ini yang tepat. Nomor 11. Al-kannasatu nuktoh syawari al-Madinah. Tukang sapu jalanan kota.
Syawari jalanan, Madinah kota. Biasanya kata profesi itu dia asal katanya adalah dari kata kerja. Jadi kalau misalnya mau lihat kata kerjanya, tinggal dilihat aja kata-kata yang mirip dengan profesinya. Al-kanasah berarti kata kerjanya nggak jauh-jauh dari kaf, nun, sa. Cari aja yang mirip-mirip ya. Kalau nggak tahu artinya seperti itu. Tapi kita artiin. Tazra'u menanam. Taknusu menyapu. Tu'aliju mengobati. Tudi'u membayar. Ya, jawabannya yang ini ya. Taknusu. 12. Ana udzakirud durus. Aku belajar pelajaran. Udzakir itu mengulang-ulang pelajaran. Nuktah al-wajiba al-manzili fi ghurfatil mudzakir. Ini pakai kata penghubung juga. Aku mengulang-ulang pelajaran dan PR. Nah, cocok ini ya, dan. Al-wajibat manzili itu PR. Oke. Silakan dicatat dulu jawabannya. Sudah, Miss hapus ya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Ya, oke, ini sekarang. Nomor 13. Hal turidu an takuna tabiban nuktah mudarrisan. Apakah kamu ingin menjadi dokter guru? Coba kata yang tepat apa? Wa, bal, au, summa. Kalau ada di antara dua pilihan seperti ini biasanya penghubungnya apa, Nak? Au ya, atau. Nomor 14. Nuktah huwa alladhi yasidus samaki fil bahri awin nahri. Dia yang menangkap ikan di sungai, di laut atau di sungai. Yang mana? Karena tadi kan nggak termasuk 10 profesi tadi ya. Coba kita artiin dulu ya. Al-khayyal, penjahit. Al-falah, petani. Al-syurtiyun, satpam. Al-malah itu artinya adalah nelayan ya. Terakhir nomor 15. Yadrusu ammi fi kulliyati tibbi. Ammi pamanku sekolah di fakultas kedokteran. Wa ba'da an takharraja fi hadhil kulliyah sayusbihu, dan setelah keluar dari fakultas itu dia akan menjadi, cluenya adalah di tibbi. Tibbi itu adalah kedokteran. Berarti kalau keluar dia menjadi tabib. Ya oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi kita hanya membahas latihan evaluasi yang pilihan gandanya saja. Nah, oke, Miss mau beritahu. Jadi untuk kisi-kisi PAT nanti akan Miss tuliskan di GCR, tapi tetap Miss kasih tahu sekarang. Jadi yang akan keluar itu adalah bab 4 dan bab 5. Bab 4 yaitu adalah tentang hiwayah, hobi. Jadi kalian hafalkan macam-macam hobi, apa aja hobi itu. Lalu nanti ada juga keluar tentang huruf jar. Dihafalkan ya, yang ada di halaman 116. Itu ada huruf jar, ada 8 macam, dihafalkan beserta artinya. Terus kata isim atau kata benda setelah huruf jar, dia namanya adalah isim majrur, itu harus tahu. Lalu harokat isim majrur, kasroh, itu nanti keluar ya. Dan di latihan evaluasi. Jadi Miss akan mengambil beberapa di latihan evaluasi di yang bab 4. Kalian bisa lihat lagi video pembahasan latihan evaluasi yang ada di GCR. Lalu yang bab 5 yang keluar adalah macam-macam profesi atau al-mihnah dan tugasnya. Lalu latihan evaluasinya dari yang bab 5 juga ada beberapa yang keluar. Jadi silahkan dipelajari, insya Allah mudah ya. Jadi semangat semuanya. Oke, insya Allah itu saja dari Miss pelajaran hari ini. Mohon maaf, hari ini kita luring dulu ya. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Sanah tatim di qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton.